Selanjutnya pelajar SMA diculik. Saudara, seorang pelajar SMA di Kabupaten Bandung Barat menjadi korban penculikan. Korban mengaku diancam apabila tidak menuruti keinginan tersangka. Inilah saat petugas Resmob Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat menangkap pelaku penculikan siswi SMA di Bekasi, Jawa Barat. Jejak pelaku diketahui setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Sebelumnya korban diculik pelaku berinisial RSA pada 17 Agustus lalu di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka sempat berpindah-pindah tempat dan melakukan pelecehan pada korbannya. Pada saat dibawa itu sempat diancam. Menurut keterangannya adalah kalau dia tidak menuruti apa yang dia mau, ya, apa yang sama pelaku mau, nanti keluarganya akan disantet menurut keterangan seperti itu. Tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polisi menangkap pembunuh perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku merupakan tetangga korban yang ingin menguasai harta korban. Pelaku berinisial AD ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Hasil pemeriksaan polisi, selain melakukan pencurian dengan kekerasan, pelaku juga memperkosa korban. Perbuatan dilakukan oleh pelaku usai berpesta minuman keras bersama dengan rekan-rekannya. Pelaku mendatangi rumah korban untuk mencuri harta korban. Saat melancarkan aksinya, pelaku turut memerkosa dan menganiaya korban hingga tidak sadarkan diri. Korban kemudian dimasukkan ke dalam koper oleh pelaku. Untuk menguasai barang-barang korban, ya, dengan cara masuk ke dalam rumah korban, kemudian yang pertama dicari itu uang sama handphone. Begitu dapat uang sama handphone, ternyata dilihat korban itu di situ, muncullah niat berikutnya untuk dilakukan perkosaan. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, saya tanya dulu jawab katanya. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya. Ya. Bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apakah itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukum itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya ya. Soal kebenaran kan. Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam? Atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita tumpangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa
kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Ya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum. Bahwa memang novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi yang menjadi pilihan dan sorotan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Kita ke informasi pertama di Kompas Malam. Seorang anak berusia 5 tahun mengalami penganiayaan saat dititipkan di rumah teman orang tuanya. Korban alami luka di sekujur tubuhnya. Balita berusia 5 tahun ini, saudara, menjadi korban penganiayaan hingga mengalami luka bakar dan memar di sekujur tubuhnya, saudara. Ia diduga dianiaya saat dititip ke PD yang berusia 26 tahun yang merupakan salah seorang teman ibunya. Selama dititipkan ibunya, korban diduga kerap kali mendapatkan tindakan kekerasan. Warga yang menyaksikan aksi penganiayaan tersebut langsung menangkap pelaku dan melapor ke polisi. Di hadapan petugas, pelaku mengaku menganiaya karena kesal terhadap korban. Karena itu pertama aja Pak. Jadi motif pelaku sendiri mungkin karena jengkel terhadap anak ini sehingga dia melakukan pemukulan, karena kita ketahui bersama bahwa anak ini dititip oleh ibunya sejak tahun 2022 hingga sekarang Agustus tahun 2024. Berikutnya, saudara, aniaya kekasih hingga tewas. Gara-gara cemburu, seorang pria menganiaya kekasihnya hingga tewas. Korban mengalami benturan saat terlibat cekcok dengan pelaku. Seorang perempuan berinisial MW dianiaya kekasihnya sendiri di kawasan Kanakia, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Korban kemudian tewas dan jasadnya dibawa pulang ke kampung halaman yang berada di Kabupaten Buton Tengah.
Ambil HP-nya. Sini. Sementara pelaku berinisial AR ditangkap di jalanan kota Bau-Bau setelah keluarga korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Wolio. Menurut pelaku, penganiayaan dilakukan setelah ia melihat ada lelaki lain di tempat kos korban. Akibat perbuatan pelaku, korban terbentur dinding kos hingga tak sadarkan diri dan berujung pada kematiannya. Di dalam rumah kos telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh saudara pelaku atas nama AR. Motifnya apa? Motifnya cemburu karena melihat langsung menangkap bahasa ada seorang laki-laki di dalam rumah kos korban. Saat ini pelaku ditahan di ruang tahanan Mapolsek Wolio dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Devriatno Neke, Kompas TV, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Informasi lain, saudara, seorang anak berusia 5 tahun mengalami penganiayaan saat dititip di rumah teman orang tuanya. Korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Balita berusia 5 tahun ini menjadi korban penganiayaan hingga mengalami luka bakar dan memar di sekujur tubuhnya. Ia diduga dianiaya saat dititip ke PD 26 tahun, salah seorang teman ibunya. Selama dititipkan ibunya, korban diduga kerap kali mendapat tindakan kekerasan. Warga yang menyaksikan aksi penganiayaan tersebut langsung menangkap pelaku dan melapor ke polisi. Di hadapan petugas, pelaku mengaku menganiaya karena kesal terhadap korban. Jadi motif pelaku sendiri mungkin karena jengkel terhadap anak ini sehingga dia melakukan pemukulan, karena kita ketahui bersama bahwa anak ini dititip oleh ibunya sejak tahun 2022 hingga sekarang Agustus tahun 2024. Setelah ditemukan Senin 12 Agustus, keesokan harinya keluarga memakamkan jenazah almarhum di pemakaman Panggung, Tegal. Aulia yang berusia 30 tahun dikenal baik dan kerap bersosialisasi di lingkungan rumahnya di Tegal, Jawa Tengah. Sebelum menempuh pendidikan menjadi dokter spesialis di Semarang 2 tahun lalu, Aulia tercatat sebagai ASN di RSUD Kardina Tegal sejak 2019. Kepada rekannya, Aulia pernah bercerita mengalami cedera punggung di tahun pertamanya di pendidikan dokter spesialis saat di ruang operasi. Yang menderita syaraf terjepit atau HNP. Dari informasi yang bersangkutan dari keluarga dan hal yang baik saja, cuman beliau memang pernah mengalami cedera pada saat itu ketika dalam pelaksanaan PDPDS itu, ketika di ruang operasi itu beliau melakukan suatu aktivitas yang menyebabkan ada trauma di tulang belakang, cedera tulang belakang ketika menjalani operasi HNP ini namanya. HNP inilah yang mungkin menjadi pemberian beliau pada saat melaksanakan proses PDPDS tadi. Kisah selebgram Cut Intan Nabila yang membongkar tindak kekerasan yang dilakukan suaminya. Ibu dari 3 anak ini menunjukkan KDRT yang dialaminya yang juga terjadi di hari yang sama. Ternyata ia sudah mengalami KDRT selama 4 tahun. Rekaman CCTV ini menjadi salah satu bukti, saudara, bagaimana penganiayaan yang dialami Cut Intan Nabila oleh suaminya sendiri. Sang suami berkali-kali melakukan kekerasan fisik terhadap selebgram berusia 23 tahun itu. Yang lebih mengenaskan, saudara, pemukulan dilakukan di hadapan anak ketiga mereka yang masih bayi dan berada di satu tempat tidur yang sama. Bayi mereka yang belum genap berusia 1 bulan ini pun jadi sasaran. Usai unggahan video KDRT Cut Intan Nabila ramai di media sosial, polisi langsung mendatangi rumah korban untuk mengklarifikasi langsung. Saat tiba di kediaman korban, suami korban telah dibawa keluarganya untuk mencegah agar pertengkaran tidak terjadi kembali. Sementara pihak kepolisian langsung mendampingi korban untuk melakukan visum di rumah sakit dan membuat laporan di kepolisian. Meski demikian, pemeriksaan dihentikan sementara karena menurut polisi korban mengalami trauma. Sang suami armor toreador pun kemudian ditangkap polisi di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ia dijerat dengan sejumlah pasal, antara lain atas tuduhan melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap istrinya dan juga anaknya. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menyebut pelaku bilang
KDRT dalam video terakhir yang viral di medsos terjadi setelah pelaku ketahuan sang istri menonton video porno. Suami Cut Intan Nabila ini pun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga. Selain KDRT, tersangka juga dikenakan pasal kekerasan terhadap anak. Dari hasil visum, korban terluka di punggung dan kepala. Sementara tersangka mengaku pergi ke hotel usai melakukan KDRT karena ada pekerjaan. Pembelaan apapun, yang jelas saya mengaku saya salah. Setiap terjadi menjalani proses hukum dengan segala berat. Kamu kemarin kenapa kabur ke hotel? Ya memang kan saya ada kerjaan di tempat di Jakarta. Masih mikirin kerjaan gitu? Memang karena kondisinya saya salah, saya memutuskan pergi. Selanjutnya saudara mengaku sebagai seorang polisi, seorang pria di Depok, Jawa Barat diamuk warga. Pelaku diduga melakukan pemerasan terhadap seorang warga. Dalam rekaman video milik warga, saudara tampak seorang pria yang mengaku sebagai polisi ditangkap oleh warga di kawasan GDC Kota Depok. Menurut seorang warga, peristiwa berawal saat pelaku membawa korban turun dari mobil dengan kondisi tangan diborgol. Korban lalu memberitahu warga, pria yang borgolnya adalah polisi gadungan dan langsung mengundang amarah warga. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya menahan amukan warga terhadap pelaku. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku bersama dengan korban pun dibawa ke Polres Metro Depok. Dua orang duduk situ, terus ada katanya yang ngaku polisi yang bilang dari sono. Berapa orang? Kiri. Itu dia nyebrang udah bawa korban, Bang? Sama korban. Posisi korban? Posisi di tangannya ditutup jaket atau jaket. Jaket pas di muka di sini di borgol. Spontan. Pada saat dia pulang karena dalam keadaan mabuk, mungkin dia terpikir untuk mencuri sehingga rumah korban lah yang dicuri. Begitu. Dan kemudian melakukan tindakan pemerkosaan, Pak. Ya. Untuk kebutuhan sehari-hari pelaku, karena pelaku itu kan anaknya 5. Memang dia butuh untuk kehidupan sehari-hari. Kalau ini informasi korban ini dimasukkan secara hidup-hidup dalam koper seperti apa? Jadi untuk keterangan sementara ini belum kami dalam baik-baik. Memang ini korban posisinya pada saat dimasukkan koper masih bernyawa. Ya, jadi pada saat dimasukkan koper itu korban masih ada gerakan. Namun karena ini pelaku panik, awalnya dia mau buang pelaku korban ke sawah-sawah di dekat sana, di dekat Kabupaten Pangkep. Namun karena tidak kuat untuk membawa beban seberat itu, sehingga akhirnya korban ditinggal di gudang di dekat rumah pelaku, jadi dekat rumah korban. Pak, pelaku sejauh ini ditangkap di mana sih, Pak? Jadi untuk pelaku kita tangkap di Kabupaten perbatasan Pasir dan Penajam Pasir Utara, di Kalimantan Timur, Pak ya. Ini pelariannya sudah berapa lama? Jadi korban itu setelah melakukan malam minggu itu pelaku naik ke kapal Siguntang menuju Balikpapan. Gitu. Apa sih yang diambil, Pak, dari korban, dari pelaku ini? Jadi untuk sementara itu yang dapat kita identifikasi, yang pertama uang korban senilai kurang lebih Rp1 juta. Setelah itu HP korban dan juga motor korban. Yang di korban ini sudah sendiri, Bang, untuk suaminya kemana, Bang? Untuk korban ini sudah status janda, cerai mati. Ya. Apa berarti korban dengan pelaku ini tetanggaan, Pak ya? Tetanggaan di rumah kos itu. Iya. Gitu. Tetangga rumah. Berarti yang melatar belakangnya itu karena mabuk, Pak ya, sampai melakukan. Ya, mabuk juga kebutuhan ekonomi. Gitu. Sejauh itu, Pak, dia memang diintai begitu. Sudah mengincar. Enggak. Gitu. Jadi ini korban spontan. Pada saat dia pulang karena dalam keadaan mabuk, mungkin dia terpikir untuk mencuri sehingga rumah korban lah yang dicuri. Begitu. Dan kemudian melakukan tindakan pemerkosaan, Pak ya? Ya, seperti yang dilaksanakan oleh Pak Kapolda, memang awalnya dia niatnya untuk mencuri. Namun pada saat dia mencuri, melihat posisi korban dengan memakai sarung dan busana, sehingga memiculah dia untuk melakukan pemerkosaan. Berarti sempat terjadi pemerkosaan berapa kali? Sempat terjadi pemerkosaan, namun pada saat itu korban sempat melawan, sehingga akhirnya dibekap sampai korban pingsan, dan akhirnya korban pelaku ini melakukan pemerkosaan. Kalau ini untuk melumpuhkan korban, ada bagian mana yang dikena pukulan? Untuk sementara sesuai dengan
hasil visum luar kemarin itu korban mengalami luka di kepala, bagian kepala, dan juga ada beberapa lubang di bagian badan. Pemerkosaan itu dilakukan oleh pelaku dalam kondisi korban sadar atau dalam kondisi tidak sadar? Jadi korban awalnya sadar, namun karena korban sadar sehingga dibekap oleh pelaku hingga akhirnya korban pingsan. Kemudian dilakukan pemerkosaan, bantal dan juga dicekik. Setelah itu, setelah melakukan itu, ternyata korban kembali siuman, kembali sadar dan berteriak sehingga pelaku panik dan mungkin langsung mengambil tindakan untuk membunuh. Tangkap itu atas dasar informasi dari mana, Pak? Ada informasi dari dalam? Jadi kami dari Polres Pangkep di backup oleh Polres Sulsel itu melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya dapat bahwa korban itu berada di Kalimantan Timur. Jadi kami terbang ke sana untuk menangkap. Pelaku juga sudah beristri kemudian? Sudah beristri. Anak berapa? Untuk anak 5 orang. 5 orang. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Warga Lorong Sabar, Palembang, Sumatera Selatan mengepung pencuri yang terjebak di atap rumah warga. Meski terjebak, pelaku sempat melawan agar bisa melarikan diri. Pelaku pencurian ini terjebak di atap rumah warga setelah kepergok hendak mencuri di salah satu rumah warga di Jalan Ria Kudu, Lorong Sabar, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Warga sekitar yang berusaha menangkap kesulitan lantaran mendapat perlawanan dari pelaku. Namun pelaku yang sudah terkepung akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polrestabes Palembang. Dalam sini Joni. Oh, lewat loteng? Iya, dari pucuk habis yang itu jebolnya kalau. Oh, sudah ngambil apa, Bu? Belum sempat ngembe oleh ketahuan kan. Teriaki oleh warga sini kan. Sudah ditangkap pelaku? Sudah. Oh. Sudah dibawa tadi oleh Pak RT tadi kemana tadi kan lagi masa dulu tadi sini kami lah kesian kan itu biarlah dia udah.